Dipersembahkan oleh Pemirsa, 10 Mei 2022 kemarin ada sejumlah pengaturan terkait dengan harga BBM jenis-jenis tertentu yang harus Anda ketahui dan Anda harus pahami bahwa terjadi perubahan harga. Apa saja kita akan lihat bersama dalam utak-atik skema BBM di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari Pertamax Turbo RON 98 yang pada akhirnya berharga 16.200 naik sekitar 2.000. Kemudian Dexlite juga mengalami kenaikan bisa sampai Rp15.000 harganya sekarang, dan yang terakhir adalah Pertamina Dex yang naik menjadi Rp16.500. Bagaimana dengan Pertamax? Pertamax harganya masih tetap sama pemirsa dengan harga sebelumnya. Selanjutnya kita lihat setelah kenaikan harga ini kemudian diumumkan kepada masyarakat. Harga-harga yang naik yang harus kita pahami adalah BBM non-subsidi pemirsa. Jadi BBM subsidi tidak mengalami kenaikan sama sekali. Apa saja BBM subsidi yang sampai hari ini dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Yang pertama, kita harus pahami ada dua jenis yang disubsidi pemerintah, solar dan juga ada Pertalite. Nah pemirsa, yang harus kita sadari adalah ada yang namanya harga keekonomian terkait dengan dua jenis BBM subsidi ini. Harga keekonomian adalah harga seharusnya ataupun harga jual seharusnya yang dijual oleh Pertamina. Namun karena subsidi pemerintah, maka masyarakat bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Kita lihat solar harusnya Rp18.150 per liter. Ini kemudian dijual ke masyarakat setelah subsidi menjadi sekitar Rp5.150 per liter. Jadi ada subsidi sekitar Rp10.000 per liter. Kemudian kalau kita lihat Pertalite, ini harganya, harga keekonomian, harga seharusnya adalah Rp17.200 per liter, dijual ke masyarakat Rp7.650 per liter. Jadi ada subsidi hampir Rp10.000 per liter. Nah, yang harus kita pahami adalah dari Pertalite ini pemirsa, jumlah orang yang menggunakan Pertalite bahkan hampir mencapai 80% dari total seluruh pengguna BBM yang ada di Indonesia. Angka tersebut bahkan bisa mencapai jumlahnya 23,05 juta kiloliter per tahun. Ini merupakan data 2021 dihimpun oleh Kementerian ESDM. Jadi sebenarnya masyarakat yang menggunakan BBM subsidi apalagi Pertalite ini jumlahnya cukup banyak. Jauh berbeda dengan masyarakat yang menggunakan BBM non subsidi yang mengalami penyesuaian harga pada tanggal 10 Mei lalu. Selanjutnya kita lihat lagi. Ini tadi adalah BBM subsidi. Nah, disampaikan pula oleh Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, yang menyampaikan pada saat ada kenaikan harga tersebut, pemerintah melalui Pertamina akan terus menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau. Jadi Pertalite, solar, dan LPG 3 kg dijual dengan harga yang tetap. Nah itu tadi pemirsa, karena jumlah orang yang menggunakan BBM subsidi ini bahkan angkanya mencapai 80% dari total pengguna BBM. Jadi masyarakat tetap dijamin supaya tetap bisa membeli Pertalite, solar, LPG 3 kg dengan harga yang masih terjangkau. Selanjutnya kita lihat lagi, ini adalah yang sudah disampaikan oleh Pertamina. Bagaimana kalau kita bandingkan harga BBM rata-rata di Indonesia dengan tempat-tempat ataupun di negara-negara lain? Pemirsa, kita lihat bersama. Ini merupakan beberapa negara di Asia yang sudah kita pilih supaya perbandingannya tidak begitu jauh. Yang pertama kalau kita lihat di Singapura, harga BBM rata-rata ternyata bisa mencapai Rp30.200 per liter. Kalau kita rupiahkan kursnya. Di Laos bisa mencapai Rp24.767. Filipina menyentuh Rp20.000. Kamboja menyentuh Rp20.000. Thailand juga menyentuh Rp19.000. Dan yang terakhir Vietnam menyentuh Rp18.000. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, bahkan yang diberikan subsidi harganya masih di bawah Rp10.000. Sedangkan yang sudah dinaikkan ataupun mengalami penyesuaian harganya hanya mencapai sekitar Rp15.000. Jadi bahkan Vietnam masih lebih tinggi sekitar Rp3.500 ketimbang harga yang sudah disesuaikan di Indonesia. Selanjutnya pemirsa kita lihat lagi dari penyesuaian tersebut. Kebijakan BBM subsidi tepat sasaran ini sebenarnya masih dikaji oleh pemerintah sampai sekarang. Yang akan mengalami penyesuaian adalah terkait dengan penggunaan Pertalite. Nanti
akan dibatasi sedemikian rupa untuk mobil di atas 2000 cc dan juga motor 250 cc atau yang masuk ke dalam kategori big bike ini nanti akan dilarang untuk menggunakan solar dan juga pertalite. Nah, rencananya ini akan diberlakukan nanti pada tanggal 1 September 2022, namun ini masih akan terus dikaji dan juga ditimbang apa saja dampak dan juga efeknya. Dan terkait apa yang Anda rasakan mungkin akhir-akhir ini penggunaan BBM Pertalite dan juga solar subsidi nanti akan diwajibkan untuk daftar ke website My Pertamina yang sudah diuji cobakan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian sebenarnya tepat atau tidak ya solusi kenaikan BBM non subsidi ini akan dilakukan sudah dilakukan oleh pemerintah ataupun nanti akan ada kebijakan-kebijakan lanjutan lainnya. Akan ulas bersama sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh